Oh udah lanjut nih, cepat Oh, juga. udah Cepat juga udah recording lagi. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Non-stop gitu. Non-stop. Oke, Kak Laras yang masih punya banyak pertanyaan, kira-kira hari ini pertanyaan apa lagi yang mau ditanyain nih? Aku takut salah jawab. Waduh. Tapi disclaimer lagi, semoga tidak ada yang tersinggung atas pertanyaan yang Semoga. saya utarakan. Kalau misalnya tersinggung ya simpan aja sendiri dalam hati, nggak usah tulis di kolom komen. Tidak semua yang lo rasakan harus lo tulis di kolom komen kok guys. Tapi nggak apa-apa, tulis aja, kita pengen tahu banget kok isi. Kayak gue jadi pasif agresif gini kan, gue emang orangnya pasif agresif banget gue. Oke, gimana Oke. pertanyaan apa lah kali ini nih? Ini agak Agak mulai nih ya, berarti aduh takut nih, cuman semoga tidak ada yang tersinggung. Jadi kenapa sekarang banyak yang mengaku ex-wota? Kenapa sekarang banyak yang mengaku anjir, gue merasa triggered. Kayak ini pertanyaan ditujukan buat gue pribadi nih kayaknya. Soalnya di channel lu ada tulisannya ex-wota juga tuh. Bukan ex wota, mantan wota. Oh, Sama aja, sama aja ya. Maaf, aku orangnya bukannya Lola tapi agak nggak connect gitu. Gitu ya. Ini kenapa sih? Tahu tuh gue ribet sama rambut gue. Aduh. Pertanyaannya Mbak Laras adalah Kenapa? sekarang itu banyak orang yang mengaku sebagai ex wota, sebagai mantan pecinta JKT48. Ya, jadi kesannya kayak udah nggak mendukung dan senang lagi gitu sama JKT48. Kesannya untuk orang luar gitu ya, kesannya Kalau kok- ya kalau gue yang baru seneng gitu sama JKT, gue ngerasa kayak kenapa gitu kok banyak yang bilang kalau dirinya tuh ex-wota gitu, yang terkesan fans JKT itu jadi apa ya, memalukan tanda kutip ya, jadi kayak ex-wota gitu, kayak bagus. gue ex-wota gitu. Jadi agak-agak mempertanyakan ini juga gitu. Bagus Dan banyak banget zaman pertanyaannya. sekarang yang kayak gitu. Jadi kepo. Gua nggak bisa jawab dengan jawaban yang sama dengan pikiran orang-orang di luar sana. Gua hanya bisa menjawab secara subjektif dari apa yang gua rasakan. Nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Dan kalau dari segi gua, memang ada istilahnya pensiun gitu. Gue sih ngelihatnya gini, di dalam fandom ini kita punya asas bertumbuh kembang bersama, kembang bersama dede-dede idol. Gitu. Jadi yang gue lihat ketika misalnya, kalau gue menerapkan di diri gue sendiri nih ya, kalau misalnya JKT48 merilis lagu, ya gue juga merilis lagu. Kalau dede-dede JKT48 bikin acara live, gue juga bikin acara live. Sampai akhirnya ketika dede-dede JKT48 graduate kan adalah istilah halus dari resign lah sebenarnya ya, mundur, keluar grup, gue juga gitu. Jadi apa yang mereka lakukan bisa dilakukan juga oleh fans gitu. Dan memang dulu JKT48 itu kan munculnya 2011 2012 gitu ya. Lalu berada di, ini pendapat gue subjektif, berada di puncaknya itu sekitar 2013-14 gitu-gitu. pas gue masuk kuliah tuh berarti. Nah, setelah dari situ biasa secara umum, kalau kita nggak hanya melihat dari sebuah fandom JKT doang, tapi dari fenomena lain di dunia ini pun biasanya gitu tuh, kurvanya tuh naik sampai puncak terus turun kan. Memang pasti ada momen turun juga. Ada mungkin kejenuhan, kebosanan dengan hobi itu, idoling itu. Maka satu dan lain hal membuat ada orang-orang yang jadi ogah lagi untuk ngikutin JKT gitu. Kalau gue punya alasan gue sendiri, mungkin beberapa puluh persen ada tuh kebosanannya. Tapi sebenarnya dominasinya adalah bukan itu. Waktu itu gue sempat ngebeberin juga kok alasan kenapa gue mundur dan menyatakan gue mantan wota tuh ada, gue lupa di video apa. Tapi masing-masing orang punya alasannya sendiri-sendiri. Mostly ya kalau gue lihat fenomenanya seperti ini, mungkin karena anjir susah lagi jawabannya.
Maaf ya, pertanyaannya berarti susah dong nih. Kenapa orang mengklaim dirinya mantan wota dan tidak mengikuti JKT lagi? Ya karena mungkin karena stigma wota itu sendiri udah buruk gitu ya. Lalu apapun yang mereka lakukan dalam rangka senang-senang di hobi idoling ini selalu dicap negatif oleh teman-teman sekitarnya dan lingkungannya gitu. Akhirnya capek sendiri, maka mundur. Ada yang kayak gitu. Mungkin banyakan kayak gitu. Ada juga yang ikut-ikutan temennya mundur, ada. Maksudnya teman-teman dari circle-nya pelan-pelan menghilang, punya kehidupan sendiri, lalu nggak ada teman lagi, mundur deh gitu. Ada juga yang akhirnya ketemu real life. Mungkin ada orang-orang fans JKT yang waktu hobi-hobinya sama JKT masih umuran sekolah atau kuliah gitu. Lalu mereka masuk dunia kerja, makin gak ada waktu gitu ya, makin harus memikirkan pengeluaran yang dilakukan gitu, maka dikurangin dikit-dikit lalu mundur. Ada ya, pasti ada begitu. Yakin gue pasti ada begitu. Tapi orang masing-masing punya alasannya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, secara member JKT, personil JKT itu, dede cakap-cakap itu juga akhirnya beralih status dari member menjadi ex-member. Ternyata itu bertumbuh kembang bersama juga. Wota juga jadi ada yang jadi ex Wota gitu. Gue ngeliatnya jadi gitu. Oh, berarti yang gua tangkep nih ya Mas ya, beberapa berarti ada yang emang dukung JKT karena cuma satu orang doang dong berarti. Oh, ada. Bukan karena grup keseluruhannya gitu. Katakanlah, jadi ex-member, misalnya keluar nih graduate nih, Oshi-nya ya. Oshi sebetulnya. Terus dia juga jadi oh ya udah gue nggak ngewota lagi gitu anggapannya. Ada yang begitu, misalnya dia mengidolakan seorang, katakanlah Jessica Veranda. Begitu Jessica Veranda graduate, terus dia juga kesenangannya di JKT jadi berkurang karena nggak ada lagi member yang mau dia lihat gitu loh. Gitu. Bisa jadi ada. Sebenarnya saya menyimpan kartu as di sini. Itu yang lagi tidur tuh. dia juga masa sih nggak pernah punya pengalaman dan opini mengenai hal ini. Gimana kalau kita undang aja Bang John? Pertanyaan gue tuh aneh. Apa? Kan banyak yang emang cabut dari wota gitu. Cuman yang memberi klarifikasi itu cuman Anda sepertinya. Hah? Ya, memberi saya klarifikasi? sudah tidak mau. Terus sepertinya cuman Anda. Karena menurut gua kalau gua bosen ya bosen aja, udah gitu. Kalau gua lagi bosen, gua akan menjalani kebosanan itu sampai bosen hilang. Oke. Makanya 2020 gua balik lagi. Karena kayaknya gua udah gak bosen deh. Ya, karena fase bosennya udah hilang. Jadi ketika gua nonton lagi, tidak akan dihujat. Biasa aja. Jadi jadi pertanyaan lu tadi adalah kok gua ngasih klarifikasi. Statement. Kok klarifikasi apa bukan statement ya? Statement. Gua doang yang ngasih statement gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang juga tapi nggak ngasih statement kayak lu sih. Cuma ngakunya gue ex Wota gitu. Saya tanggapi. Paling kayak misalnya ditanya lu masih nonton JKT nggak? Udah enggak. Paling gitu doang. Cuma gue doang yang benar-benar ngasih statement, bahkan bikin video gitu. Mulai hari ini saya tidak lagi gitu ya. Oke, mari gue tanggapi. Kalau gue bilang gini Bang John, ada asap ada api, ada aksi ada reaksi, gitu. Kenapa gue? Ada demo, ada full version. Iya. Aduh. Ya kalau gue dari sisi gue gini Bang, gue merasa perlu ada pernyataan dan ada statement bahwa gue pensiun ngidol itu karena ada sebabnya, dan sebabnya adalah karena ada orang-orang yang request, ada orang-orang yang minta, Bang terusin dong bikin konten JKT-nya kayak gitu. Maka dan itu nggak cuma 1-2 orang, tapi 3 orang. Enggak. Maksudnya banyak. Secara di sini kan jadi banyak apa enggak nih? Waktu itu kan gue udah telanjur bikin wadah di YouTube gitu, sebuah konten yang sebuah channel yang isinya konten JKT terus, sehingga ya akhirnya mendulang subscribers. Lalu ada orang-orang yang minta gitu loh, yang menunggu, yang menanti, seperti Shani menanti. Yang menanti gue untuk bikin lagu lagi buat member, bikin core tutorial lagu-lagu JKT yang baru, atau bikin vlog tentang jam segini sendirian yang hubungannya sama JKT juga gitu. Nah, ketimbang gue balesin satu-satu dan capek, sekalian aja gue bikin satu video gitu. Kenapa harus dibales? Kenapa harus dibales? Ini nih,
Ini pertanyaan yang agak kurang sejalan nih sebenarnya kita. Mungkin kalau Bang John mikirnya tidak semua harus dibalas gitu ya Bang? Ya karena itu menyakiti, maksudnya merepoti Anda sendiri gitu. Maksudnya ketika itu sudah menjadi beban, ya nggak usah dilakuin. Maksudnya ketika lo mau baleslah itu menjadi kesenangan lo gitu. Tapi ketika itu menjadi beban buat lo, ngapain lo harus lakukan gitu? Mau membalas dan itu menjadikan lo beban gitu loh. Ini dari tadi ada suara itu kenapa ya? Biasa angin. Oh HP? Nggak tahu kayak Mic-nya. Ya kalau ini lagi gua setting. Ya gitu, misalnya kayak menurut gua apapun yang lo lakukan dengan beban ya nggak usah dilakuin dong. Justru karena waktu itu gua merasa terbebani balasin gitu. satu-satu adalah beban, makanya gua balasin dalam satu video Bang gitu. Buat gue ganjel ketika ada permintaan lalu gue kacangin tuh ganjel aja waktu itu, makanya gue balasin. Mungkin di ya perspektif sih. Iya. Kalau perspektif gue emang gue nggak pernah bilang kalau gue pensiun. Jadi ketika orang nanya, wah comeback nih Bang, kapan gue pensiun? Gue cuma nggak nonton aja. Cuman nggak ngikutin. Iya, nggak ngikutin, jadi gue nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin karena gue orangnya terlalu sweat the small stuff kali ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Artinya membesar-besarkan hal yang remeh. Iya. Hal yang remeh di mata orang belum tentu remeh di mata gue. Betul, perspektif sih itu. Iya, perspektif. Nah, buat gue itu gatal gitu. Ya. Mungkin ada orang-orang Kaladin apa? Kaladin. Mungkin ada orang-orang yang digigit nyamuk terus nggak berasa gitu. Kalau gue tuh dihinggapin doang udah langsung gatal gitu. Pengen langsung gue kasih reaksi gitu loh. Ya. Nah, kayak gitu, Bang. Tapi mungkin ini juga berpengaruh karena stigma yang tadi gitu kali ya, Mas. Stigma wota tuh begini, wota tuh begitu. Jadi lu juga gue pribadi ngerasanya gitu loh. Dari dulu waktu gue masih semangat yang idol itu gue menyadari bahwa masyarakat di luar sana menilai wota itu negatif lah. Nah, itu berbanding terbalik sama gue. Kalau ketika lu jadi wota, kenapa lu jadi wota? Gue jelasin, anjir bisa gitu ya. Nah, lo iya itu berbanding lurus dong berarti. Gue pengen jadi sosok yang bikin orang ngerti bahwa wota tuh nggak senegatif itu kok gitu loh. Iya, bikin videonya. Gue akhirnya di lingkungan gue yang non wota itu berhasil banget. Jadi gue nggak pernah merasa terbeban gue menjadi wota. Di lingkungan gue beda apa waktu itu? Nah, ya mungkin karena di lingkungannya Mas Rangga makanya beda ketika gue menjelaskan, sudut pandang gue tuh gini, bisa gitu ya, anjir keren juga ya. Gitu. Lingkungan lu keren karena mau mendengarkan. Lingkungan gue waktu itu nggak ada yang mau mendengarkan, cuma ngejudge gue doang. Iya, bedanya itu. Wota lu gitu doang. Nggak mau didengar. Bedanya gitu tuh. Akan mendapatkan banyak heski yang dulu anjir wota lu gitu kan. Iya dong. Kalau gue nggak pernah. Gue kayak kok lu bisa sih. Nah gue dan dengan pengetahuan yang gue tahu gitu, gue jelasin sistem itu gini, apa yang gue pelajarin di sini, apa yang gue dapatkan. Mereka malah jadi amazed, anjir bisa ya gitu. Dan makanya gue nggak pernah terbeban gitu loh kan sih. Yang ngomong-ngomong ini kan nggak pernah ke teater ya. Iya. Nah, makanya gue juga sebagai orang yang masuknya baru dan termasuk awam, gue juga jadi penasaran kenapa mereka-mereka yang udah, misalnya mikirnya yang teman-teman kita yang lain nih, kenapa ngejudge banget gitu, mungkin karena nggak ada penjelasan lebih lanjut kenapa begini dan nggak pernah ngerasain ke teater mungkin. Tapi gue bilang bagus lah lu seorang Laras yang akhirnya mau untuk nyobain masuk teater dan akhirnya terbuka lah matanya gitu. Ya karena gue open minded banget sih, pengen tahu gitu. Tidak semua orang mau dan sempat sih untuk mengetahui lebih dalam tentang JKT. Susah loh untuk kita manusia nih secara umum untuk kepo itu tuh susah. Harus datang dari dalam diri sendiri. Kayak emang beda-beda kan. Contoh kayak gini misalnya, nggak semua orang bisa menjelaskan kayak gue. Bisa aja kayak Mas Rangga ya kayak. Ya, apa nih nggak tahu nih apa yang mau gue jelasin. Gue tahu. Kalau gue akan menjelaskan dengan gini. Gue akan effort gitu. Lu pede gitu menjelaskan. Iya, gue pede banget. Karena menurut gue itu bukan hal yang negatif. Dan lu nggak merugikan orang lain gitu kan anggapannya. Gue untung.
Oh iya dong, gue ngefans JKT, gue untung gue hidup men. Sumpah. Iya. Karena mungkin Mas Rangga nggak terlalu mendapatkan keuntungan yang signifikan di per-JKT-an menurut gue ya. Kalau gue sangat amat mendapatkan gitu, makanya gue dengan bangga bisa menceritakan gini apa yang gue dapat gini, bukan cuman gue ngefans doang, gue nonton doang, kagak gitu. Berarti keadaan lu lebih beruntung, John. Nah, daripada Mas. Istilah JKT48 merubah hidup saya tuh benar ya. Mengubah. Berarti istilahnya salah. Yang benar bukan merubah tapi mengubah. Gitu ya. Mantap. Terus? Begitu. Ya, apakah terjawab? Merubah mau jadi rubah. Nah, merubah tuh berarti berubah menjadi rubah. Terjawab sih, Mas. Terjawab ya? Kesimpulannya sih berarti kenapa banyak yang bilang ex-Wota, ngaku ex-Wota ya karena mungkin beberapa teman-teman Wota di sana keadaan lingkungannya seperti Mas Rangga juga. Makanya capek terbeban karena judge mental orang-orang di sekitarannya. Tapi tidak bisa menjelaskan. Tapi ya mungkin susah menjelaskannya. Turun dikit Pak. Nggak dari tadi harusnya. Nggak apa ini di atas ntar akan gue kasih tulisan apa kayak gitu. Iya boleh. Pertanyaan nanti di atas. Iya nggak tahu sih. Paling gue kasih iklan aja apa kayak kopi lera kayak. Enggak. Apa dia kok? Oh iya tadi gue lagi menatap kamera. Guys, masa sih kalian atau teman-teman lingkungan kalian nggak ada yang mengalami ini juga? Kami mau dengar dari kamu. Nah, jadi pertanyaan Kak Laras barusan gue lempar ke kalian para Wotazen. Coba diulang pertanyaannya. Biar ntar aku bacain. Jadi kenapa sekarang banyak yang mengaku ex-Wota? Nah, pengalaman hidup kalian bisa diceritakan, di sharing bareng di kolom komen, pasti akan kita bacain salah satu, tapi kalau ditanggapi belum tentu. Tapi kami selalu ingin menerima respon dari kalian loh guys. Betul. Iya, kalau dari pandangan saya pribadi sebagai mantan Wota, ya itulah jawaban yang bisa saya kasih. Dan katanya Mbak Laras itu cukup mencerahkan. Dan dari sudut pandang Bang John juga ternyata masih sebagai Wota dia. Dengan bangganya sebagai Wota sejati. Nah, gitu. Pak lah itu lagu Pak ada. Gitu. Nggak ada apa? Nggak ada sebagai Wota sejati. Nggak ada. Bohong tuh guys. kan dulu akan ada namanya perubahan. Tapi berarti Mas Rangga bisa jadi Wota lagi gak sih? Kan udah mulai bikin lagi dong. Bikin udah konten, mulai kan? bikin beda. Beda. Ini jubir saya coba gimana? Kan cuman konten, bukan ngidol. Gitu ya. Beda. Kayaknya harus diganti deh Mas. Enggak, beneran bukan, konten maksudnya lagi yang ininya intronya Mas kan yang penting cuan, yang penting happy tau Mas. Nah, yang penting cuan bro, nggak ada. Oh enggak ya? Cuan itu buat happy bro. Katanya money can buy happiness katanya. Money kan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kan tidak semua bisa dibeli dengan uang. Tapi semua butuh uang bro. Setuju sih. Ya, zaman sekarang lagi bro. Nah, tapi menanggapi itu tadi bener, akhirnya gue mengubah mindset gue jadi kayak gitu. Gue membagi kegiatan per-JKT menjadi ngidol dan konten. Nah, tapi ini mungkin bisa diluruskan. Maksudnya dari lu pribadi, lu aja benci gak sama JKT-nya sekarang? Loh, kalau sama JKT gue gak ada masalah. Udah, itu. Terus? Kan mungkin dari sudut pandang ada orang yang ngira lu bikin konten gini tuh karena lu udah gak suka sama JKT, benci. Gak suka tuh gak berarti benci. Alasan kenapa gue akhirnya ngonten lagi JKT demi cuan adalah bukan karena gue benci sama JKT. Gue bahkan gak ada masalah apapun. Karena subscribernya 98%. Itu dia. Subscriber 98% Wota dan konten yang laku cuma konten JKT doang di sini. Maka apa yang bisa saya lakukan? Ya ngonten lagi JKT aja. Yang penting cuan. Masalah ngidol lagi pada lihat nanti lah. Itu lihat nanti berarti ya. Ya kan nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Nanti aja. Untuk sekarang jawaban gue memang nggak balik ngidol. Tapi gue kan tidak bisa memastikan masa depan. Kecuali gue Profesor X. Tapi gue bilang lihat nanti. Kita nggak tahu. Daripada kok jadi dua kali. Kok jadi bangsat. Kok jadi ngasih harapan gini kesan? Enggak. Bisa kan 50-50. Nah. Ya dong. Bang, ini udah kayak hampir 20 menit sendiri, Bang. Gak apa-apa.
Enggak, editor gue kasihan renderingnya lama nanti. Oh gitu, nggak apa-apa, dibayarin. dipotong aja ntar di beberapa part. Dibayarin. Dibayar dengan pakai cinta. apa? Dibayar pakai waro. Iya, waro dari teman-teman subscriber semua yang komen-komen. Ya udah. Kalau memang pertanyaan yang cukup menjawab, jadi mungkin kita akhiri sesi pertanyaan ini dulu. Gimana? Boleh. Masih ada yang nyangkut? Ada nih rambut-rambut nih di bawah ini. Ya maaf ya. Saya rontokan, maaf. Ya udah kalau gitu kita akhiri dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you Bang John, thank you Laras. Dadah. Bye bye. Komen guys.